Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam masa pandemi COVID-19, namun tenaga kesehatan pula yang memiliki resiko pada setiap penanganan COVID-19. Berapa kebutuhan tenaga kesehatan Republik Indonesia pada saat ini, terutama di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia? Selengkapnya akan dibahas dalam At Large oleh Valencia Melvinci. Valencia, silakan. Terima kasih Egan dan pemirsa. Tenaga kesehatan alias nakes benar-benar besar perannya di tengah penanganan melonjaknya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh salah satu relawan lapor COVID-19, dari tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2021, total ada 85 tenaga kesehatan kita gugur pada saat melakukan penanganan COVID-19. Saya akan ajak Anda kita lihat seberapa akumulasi total tenaga kesehatan yang kemudian sudah gugur dan berapa pula butuh tambahan tenaga kesehatan yang diperlukan oleh Indonesia. Di sini ada data akumulasi statistik tenaga kesehatan yang gugur per 13 Juli 2021. Jika kita lihat totalnya secara keseluruhan adalah 1.244 tenaga kesehatan gugur. Dan ini datang dari beragam profesi, mulai dari dokter yang paling banyak adalah 458 tenaga kesehatan yang gugur. Kemudian sampai dengan dokter gigi, bidan, apoteker, dan ada banyak lainnya yang memang bekerja di bidang sebagai tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19. Nah, dari angka yang cukup besar ini tentu mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang sudah ada di Indonesia. Dan ketika kasus terus melonjak, tentu kebutuhan terkait dengan tenaga kesehatan tetap dibutuhkan. Berikutnya kita lihat berapa banyak kasus COVID-19 di Indonesia yang terjadi, dan ini merupakan data terakhir 13 Juli 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19-nya saja ada tambahan sebanyak 47.899. Ini menjadikan total kasus di Indonesia sudah mencapai 2,6 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi. Dan angka kematian juga terus bertambah, ada 864 tambahan dalam satu hari. Dan yang paling kita harus perhatikan adalah kasus aktif di Indonesia mencapai 407.709 kasus. Tentu pada saat menangani ini membutuhkan tenaga kesehatan yang siap siaga melayani para pasien COVID-19. Kemudian seperti apa penanganan yang disampaikan oleh pemerintah? Saya akan ajak Anda kita dengarkan kutipan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, terkait dengan berapa banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan berapa pula kesiapan yang kita miliki. Kita sudah mengidentifikasi ada kebutuhan antara 16 sampai 20 ribu perawat, dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini. Kita juga melihat ada gap sekitar 3.000-an dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai internship-nya di tahun ini ada sekitar 3.900, jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter tersebut yang baru lulus internship untuk. Menteri Kesehatan mengatakan 16 sampai dengan 20 ribu perawat dibutuhkan. Dan bahkan untuk dokter angkanya 3.000 dokter masih dibutuhkan untuk menjamin bahwa Indonesia bisa menangani COVID-19. Namun apa kemudian kendala yang ditemukan pada saat akan ada perawat dan juga dokter baru? Ini adalah kutipan dari anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Saleh Daulay, yang mengatakan di Dikti itu setiap mau lulus kedokteran harus ada ikut uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, dan pemerintah perlu untuk mencari formulasi terbaru dalam pengujian kapasitas calon dokter sehingga walau dipercepat waktunya ini tidak melanggar kaedah akademik. Nah, ini merupakan salah satu masukan terkait dengan apa yang sebenarnya menyebabkan
kebutuhan untuk mendapatkan perawat dan juga dokter baru kadang menjadi semakin lama prosesnya di Indonesia. Namun pemirsa, kita harus tahu pemerintah juga senantiasa mendukung dan mensupport apapun yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan di Republik Indonesia. Kita lihat apa yang diberikan pemerintah untuk tenaga kesehatan. Sejauh ini sudah ada lagi kebijakan baru bahwa nantinya akan ada 1,4 juta tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi tahap ketiga. Nantinya akan ada dosis vaksin Moderna yang diberikan khusus bagi tenaga kesehatan. Dan yang kedua, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga sudah membayarkan insentif. Totalnya ada 2,9 triliun akan diberikan kepada 375.000 tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Dan kita berharap supaya seluruh program yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi tenaga kesehatan ini bisa menjamin kesejahteraan dan juga keselamatan tenaga kesehatan pada saat bertugas menangani COVID-19 yang ada di Indonesia. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Melvinsi.